Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Mimika terbakar. Ratusan mahasiswa dan ojek daring di Merauke kembali demo ke kantor Bupati dan PT Telkom, tuntut internet segera dipulihkan. 3 narapidana yang kabur dari lapas Sorong kembali diringkus polisi. Masih ada puluhan napi buron. Polisi dan petugas lapas Sorong meringkus lagi 3 narapidana yang kabur dari lapas. Total sudah 14 narapidana yang diringkus polisi. Kapolresta Sorong Kota Kombes Hapi Perdana mengatakan seluruh narapidana yang diringkus berada di wilayah Sorong. Jumlah warga binaan yang sudah kita amankan sebanyak 14 orang. Ya. Jadi masih tersisa 39 yang belum kita amankan. Dan kita masih terus laksanakan pengejaran. Ya. Anggota masih tetap bekerja di lapangan. Nanti update terbaru saya informasikan lagi ke rekan-rekan. Kemudian 3 orang ini kasus apa saja nih, Om? 3 orang. Ini masih saya cek untuk datanya kasus apa aja kan, baru tadi pagi lapor ke saya. Mereka diamankan di mana? Penangkapannya di mana aja nih? Di wilayah Sorong atau sudah di luar? Ini di wilayah Sorong. Kita masih di wilayah Sorong, masih wilayah kita. Jadi kita masih terus pengejaran dan penyekatan di pelabuhan, bandara maupun di akses keluar dan masuk kota Sorong. 7 Januari lalu, 53 narapidana kabur dari lapas kelas 2 Sorong, Papua Barat Daya dengan memanfaatkan momentum ibadah. Masih ada 39 narapidana yang dicari polisi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Stolo, gerawe moltuki lo site police station kamusere. Moltuki big class one now so now like. Kerusuhan yang terjadi di kota Port Moresby, Papua New Guinea menjadi perhatian TNI Angkatan Laut. Lantamal 10 Jayapura memperketat pengamanan perairan laut di wilayah perbatasan Indonesia Papua New Guinea untuk mengantisipasi dampak kerusuhan. Saat ini situasi di Port Moresby masih kacau. Aksi penjarahan dan pembakaran terjadi di mana-mana. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Ludi Prasetyo telah memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan patroli laut di wilayah perbatasan RI Papua New Guinea. Menurut Ludi, TNI Angkatan Laut Jayapura telah mengerahkan 3 kapal patroli serta radar di pos TNI Angkatan Laut Skousai, distrik Moratami yang memantau pergerakan orang. Isu apapun yang terutama di tetangga dekat kita di Pos Moresby, khususnya di perbatasan di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura, di sana ada Posal Skau. Ya, tentunya karena kita domainnya ke laut, kita juga jajar tinggi. Kalau saya bilang jajar tinggi itu semua mata, semua indera kita tumpahkan, dan di sana sekarang sudah ada radar kan. Yang mudah-mudahan akses atau dampak dari kerusuhan Pos Moresby tidak sampai dengan di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Saya kira itu ya antisipasinya. Ini terus kita sampaikan jajaran kami. Jadi update informasi seperti itu setiap saat kita sampaikan. Ya, sangat mudah kita mengakses itu kan. Prajurit pun juga tidak usah diperintah, mereka langsung tahu. Tapi kita harus selalu mengingatkan secara teknis apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, jangan sampai salah langkah. Sampai sekarang belum ada yang mendatang. Alhamdulillah belum ada, tidak ada. Jangan sampai ada, gitu saja. Kerusuhan di Papua New Guinea terjadi sejak 10 Januari lalu. 16 orang dilaporkan tewas, 9 orang tewas di ibu kota Port Moresby, dan 7 orang lainnya di bagian utara negara tersebut. Kerusuhan di Papua New Guinea dipicu kemarahan polisi, tentara, staf negara, dan pegawai negeri karena gaji mereka dipotong hingga 50%. Pemerintah Papua New Guinea beralasan pemotongan gaji akibat kesalahan administrasi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Lisa Rumbewas yang meninggal dunia pada minggu lalu. Lisa yang pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade dan Asian Games meninggal pada usia 43 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2, Jayapura. Jenazah almarhum masih berada di rumah duka di Dok 9, Jayapura. Keluarga dan kerabat serta rekan-rekan almarhum masih berdatangan untuk melihat jasad Lisa terakhir kali. Ida Aldamina Korwa, ibu kandung Lisa, mengatakan putrinya meninggal akibat penyakit epilepsi yang diderita almarhum sejak kecil. Lisa ditemukan terjatuh dari tempat tidur. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Jatuhnya anfal epilepsinya itu di kamar hari Sabtu pagi subuh. Kita antar ke rumah sakit Profita, berakhir di rumah sakit Dok 2 Jayapura. Kami bawa ke rumah sakit Profita, menyambung terus kami tidak sempat bicara, karena dia tidak bicara, kejang terus gitu. Sebagai atlet saya bisa bangga, walaupun saya terharu mengenai kepergiannya, tapi dalam hal lain saya bangga karena dia punya tugas membawa nama Indonesia, mengharumkan Indonesia. Artinya prestasi olahraga terakbar 3 kali Olimpiade, dan dia bisa sumbangkan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Lisa Rumbewas dijuluki legenda Indonesia asal Papua. Prestasi Lisa membanggakan karena banyak menjuarai lomba angkat besi di ajang Asian Games maupun SEA Games. Ia juga tercatat sebagai atlet pertama Indonesia yang meraih 2 medali perak di Olimpiade Sydney, Australia tahun 2000 dan Athena, Yunani tahun 2004 dan 1 medali perunggu di Olimpiade Beijing, Cina. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.